Manchester United akan menghadapi West Ham pada hari Minggu dengan Erik ten Hag yang ingin melanjutkan 4 pertandingan tak terkalahkan timnya. Sementara itu, pelatih Manchester United Darren Fletcher telah didakwa dengan pelanggaran oleh FA atas tindakannya terhadap ofisial pertandingan setelah kemenangan atas Brentford. Fletcher mengonfrontasi wasit terkait tindakannya, memaksa Matthijs de Ligt keluar pada babak pertama. Pelatih tersebut diduga bertindak dengan cara yang tidak pantas, dan atau konfrontatif dan atau menggunakan kata-kata kasar, dan atau menghina terhadap wasit keempat dan wasit dan atau asisten wasit. Darren Fletcher punya waktu hingga Selasa, 29 Oktober, untuk menanggapi. Ten Hag juga membela keputusannya untuk memasukkan Antony melawan Fenerbahce dan bukan Ahmad. Pemain Brasil itu masuk menggantikan Marcus Rashford 17 menit menjelang akhir pertandingan, meskipun ia bermain buruk di Old Trafford. Ahmad ditinggal di bangku cadangan hingga ia masuk, menggantikan Antony setelah pemain sayap itu cedera 10 menit kemudian. Dan Ten Hag mengindikasikan penampilan Antony dalam latihan menjadi alasan pemain Brasil itu masuk menggantikan rekan pemain sayapnya. Ahmad, ia bermain dengan baik, tetapi dia juga harus menghargai penampilan Antony dalam latihan. Pemain sayap Manchester United, Antony, telah membuat Erik ten Hag dan staf terkesan dalam latihan, sehingga mendorong pelatih asal Belanda itu untuk memanggil pemain Brasil itu pada tahap akhir pertandingan Liga Eropa tadi malam dengan Fenerbahce. Antony hanya mencetak 1 gol di Liga Primer musim lalu dan hanya bermain selama 28 menit di Liga musim ini. Meskipun Antony akhirnya digantikan Ahmad, yang harus ditandu keluar lapangan karena cedera pergelangan kaki, keputusan untuk lebih mengutamakan pemain sayap Brasil daripada pemain muda Pantai Gading itu tentu mengejutkan banyak orang. Harapan apapun yang mungkin dimiliki Antony untuk menggunakan ini sebagai platform untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain mungkin telah berkurang, karena dia terlihat meninggalkan stadion Fenerbahce dengan krup. Jose Mourinho menjadi pusat perhatian selama hasil imbang 1-1 Manchester United dengan Fenerbahce. Mourinho bisa menghadapi sanksi lebih lanjut setelah dikeluarkan dari lapangan. Ahli taktik asal Portugal itu mendapat kartu merah langsung dari wasit Clement Turpin atas reaksinya terhadap klaim penalti Bright Asai Samuel di pertengahan babak kedua. Mourinho terpaksa menonton dari tribun saat timnya meraih 1 poin melawan mantan klubnya. Mourinho duduk di tribun penonton, tetapi diduga telah memberikan instruksi kepada bangku cadangannya setelah dikeluarkan dan memberikan instruksi taktis tertulis. Tindakan tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh badan pengatur, UEFA, dalam peraturan mereka. MOU terlihat terus memberikan taktik di tribun penonton. Hukuman berat menanti Jose Mourinho atas situasi ini, yang merupakan kejahatan menurut instruksi UEFA. Menurut pasal 69 di situs web UEFA, seorang manajer atau pelatih tim atau ofisial tim lainnya yang dikeluarkan atau diskors dari menjalankan fungsinya, tidak boleh berada di sekitar lapangan permainan atau bangku cadangan tim, termasuk kursi tambahan yang disediakan untuk ofisial tim pada lembar pertandingan, atau berkomunikasi secara langsung dengan pemain dan atau staf teknis tim selama pertandingan jika mengikuti pertandingan dari tribun. Selain itu, seorang manajer atau pelatih tim atau ofisial tim lainnya yang diskors dari menjalankan fungsinya tidak boleh memasuki ruang ganti atau terowongan sebelum atau selama pertandingan. Manuel Ugarte harus menunggu hampir sebulan antara penampilan ketiga dan keempatnya bersama Manchester United setelah debut penuhnya di Liga Primer yang mengkhawatirkan. Pemain Uruguay itu tampak kurang kualitas dalam kekalahan kandang 3-0 dari Tottenham dan dimainkan selama 73 menit sebelum dicadangkan untuk 3 pertandingan United berikutnya.
Tidak dapat disangkal bahwa dimasukkannya dia ke dalam susunan pemain melawan Fenerbahce hanya karena kebutuhan. Casemiro yang sudah tua, 32 tahun, belum pernah menjadi starter dalam pertandingan berturut-turut sejak penampilan buruknya melawan Liverpool pada 1 September ketika ia ditarik keluar pada babak pertama. Kobbie Mainoo dan Mason Mount cedera, sementara Bruno Fernandes diskors. Akan menjadi tanda bahaya besar jika Erik ten Hag mencadangkan Ugarte lagi dalam situasi seperti itu. Namun, 2 bulan setelah kedatangannya, pemain berusia 23 tahun itu mendapatkan sorotan dan itu dapat mengubah momentumnya. Sebenarnya, ada 2 momen. Yang pertama, yang tidak terlalu mencolok, terjadi dalam persiapan untuk gol pembuka United. Umpannya yang apik di bawah tekanan, memicu serangan yang diakhiri dengan tembakan Christian Eriksen ke gawang. Namun kontribusi terbesarnya terjadi beberapa menit kemudian. Dusan Tadic pasti mengira dia akan menyamakan kedudukan bagi tuan rumah, ketika Andre Onana yang kemudian melakukan penyelamatan ganda yang hebat, menepis umpan silang ke jalurnya. Kaki Ugarte yang terentang terbukti menjadi blokade vital yang menggagalkan Fenerbahce untuk mencetak gol. Ugarte menunjukkan permainan terbaiknya sejauh ini, mencatat 2 tackle, 3 intersepsi, dan 4 sapuan. Masih ada ruang untuk perbaikan, dengan 4 pelanggaran yang dilakukan dan 5 operan yang diberikan, tetapi penampilannya tidak diragukan lagi merupakan langkah maju bagi pemain baru tersebut. Manchester United terus merosot ke bawah dalam peringkat UEFA. Satu lagi pertandingan tanpa kemenangan di Liga Eropa telah meninggalkan lebih banyak pertanyaan yang diajukan kepada Erik ten Hag. Menurut data dari sistem peringkat koefisien UEFA, Setan Merah sekarang berada di peringkat ke-108 di Eropa, setelah 3 kali seri sejauh ini di Liga Eropa musim ini. Ditahan oleh FC Twente, FC Porto, dan Fenerbahce, tim asuhan ten Hag hanya memiliki 5 pertandingan Liga Eropa tersisa musim ini dan sangat membutuhkan kemenangan untuk membalikkan keadaan. Aston Villa saat ini berada di puncak peringkat keseluruhan Inggris sebagaimana disediakan oleh UEFA. Tim asuhan Unai Emery masih belum terkalahkan sejauh ini. Setelah mengalahkan Young Boys, Bayern Munich, dan Bologna, Liverpool dan Manchester City berada tepat di belakang, setelah juga gagal kalah sejauh musim ini di Eropa. Arsenal berada di peringkat ke-6 bersama. Yang mengejutkan, Sparta Praha memimpin di posisi pertama secara keseluruhan di Eropa musim ini, dengan Lille dari Ligue 1 di posisi kedua. Inggris memang memiliki poin koefisien tertinggi dengan 8.571 saat ini, terutama karena memiliki 7 tim yang saat ini berkompetisi di kompetisi Eropa secara keseluruhan.